Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihil qadim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Muhammad ibn Abdillah ad-da'i ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu anfusahum liyadkhulu fi zumratil muflihin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anhum kama la'anna ashabas sabat wa kana amrullahi maf'ula. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puji serta syukur marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi qudratihi wa bi iradatihi, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam makom atau dalam tempat yang insya Allah ini adalah merupakan tempat yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan senantiasanya kita hadir di tempat yang mulia seperti ini, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini mampu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kualitas keimanan kita harus meningkat? Sebab iman ini adalah merupakan salah satu jalan yang bisa pasti kita akan meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walillahil izzatu, kemuliaan itu milik Allah, walirasulihi, kemuliaan itu milik Rasul, walil mu'minin, dan kemuliaan itu milik orang-orang yang beriman. Jadi artinya kalau kita ingin mulia, laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul, isi diri kita dengan keimanan, yakin kita akan menjadi orang yang mulia. Makanya sering kita mendengar para ulama, para ustadz, para kiai memerintahkan kepada diri kita supaya kita mengisi kehidupan dengan keimanan. Bagaimana caranya mengisi kita kehidupan dengan keimanan? Kumaha carana? Iman isinya ada berapa iman? Iman isinya ada berapa? Eta mah rukun iman atuh. Iman. Kesi iman aya sabaraha kesi iman? Naon-naon Pak Agus tilu. Pak, iman itu isinya cuma dua, kata Rasulullah, al-imanu nisfani. Ini sering saya sampaikan sebetulnya. Kan beda hilap dehinya. Nah, kata Rasulullah, al-imanu nisfani. Iman itu terbagi kepada dua bagian. Nisfun fi sobri, setengah bagian ada dalam sifat sobar.
wa nisfun fi syukri, dan setengah bagian ada dalam sifat syukur. Makanya tatkala kita mampu mengisi kehidupan ini dengan sabar dan syukur, ya sabar setengah, syukur setengah, setengah haji setengah jadi hiji, sempurnalah kita menjadi orang-orang yang beriman. Nah inilah yang dimaksud kita mengisi kehidupan dengan keimanan. Jadi yang dimaksud dengan mengisi kehidupan dengan keimanan, isi kehidupan ini dengan sabar dan syukur. Nyanda kunaon ku isi ngan kedua sabar jeung syukur, da memang isi alam dunia oge ngan dua si alam dunia oge. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhana maha suci Allah alladzi khalaqal azwaja, yang telah menciptakan berpasang-pasangan, kullaha seluruhnya. Jadi di alam dunia ini kita sering saya katakan kita tidak bisa menciptakan satu tapi dua, Pak. Ya, kita tidak bisa menciptakan supaya semua orang suka terhadap diri kita, mual bisa, Pak Nurakim. Ya, kita tidak bisa menciptakan semua orang memuji terhadap diri kita, itu tidak bisa. Di alam dunia mah kudu dua, aya nu resep, aya nu teresep, aya nu ngahina, aya anu muji, nya aya naik, aya turun, aya sepi, aya rame, aya bulan, aya bintang, aya poek, aya caang. Terasnya di alam dunia seperti itu. Ya, nah makanya karena alam dunia sifatnya seperti itu, makanya mengisinya pun dengan dua hal, dengan sabar dan syukur. Ya, tatkala mendapatkan kenikmatan isi dengan syukur, tatkala mendapatkan musibah isi dengan sabar. Tenang tadela lamun mengisi kehidupan dengan gitu. Ya, nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah yang dimaksud dengan mengisi kehidupan dengan keimanan. Besi kehidupan ku sabar sareng syukur. Tenang tadela. Ya, tenang mengisi kehidupan dengan sabar dan syukur mah. Ya, sebab orang-orang yang beriman itu insya Allah dijamin hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum, dan hati mereka tentram. Matak taranang, tentram hati orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah kita senantiasa terus selamanya istiqomahnya kita pertahankan keimanan yang Allah telah masukkan ke dalam hati kita. Ya sayangnya kalau iman telah masuk ke dalam diri kita kemudian lepas kembali, ya makanya pertahankan ya terus keimanan yang ada dalam diri kita supaya nempel terus. Ya, dengan cara bagaimana? Ajak diri kita ke tempat-tempat yang seperti ini. Seringlah mendengarkan tausiah para ulama, seringlah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini salah satu cara mempertahankan nikmat iman yang telah Allah masukkan terhadap diri kita supaya kita tidak lepas lagi dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa selamanya terus memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa. Untuk penterjemahkannya sekarang ayat yang ke-47. Nanti penjelasannya masih ayat 46-nya. An-Nisa ayat 47. Ya ayyuhalladzina utul kitaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba. Hei orang-orang yang mereka telah diberi Alkitab. Ya ayyuhalladzina utul kitaba, hei orang-orang yang telah diberi Alkitab. Aminu, berimanlah kamu sekalian, bima, kepada apa-apa, nazzalna, yang telah kami turunkan. Musaddiqon, yang membenarkan
lima kepada apa-apa ma'akum yang ada pada kamu sekalian. Lima teh bersama, ma'akum bersama kamu sekalian. Jadi maksudnya yang ada pada kamu sekalian. Musaddiqon yang membenarkan lima ma'akum kepada apa-apa yang ada pada kamu sekalian. Min qabli an natmisa wujuhan, min qabli an natmisa, sebelum kami merubah wujuhan, wajah-wajah. Jadi maksudnya wajah-wajah kamu. Min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami merubah wajah-wajahmu. Panaruddaha, lalu kami putarkan itu wajah. Panaruddaha, lalu kami putarkan itu wajah. Ala adbariha, ke belakang. Panaruddaha, lalu kami putarkan itu wajah. Ala adbariha, ke belakang. Aunal anhum, atau kami melaknat kepada mereka. Kama la'anna, sebagaimana kami telah melaknat ashabas sabti, ashabas sabti, kepada orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Sabti, Sabtu. Di Sabtu teh bahasa naon? Bahasa Arab Sabtu teh nya. Ulah nyangka bahasa Indonesia Sabtu teh. Bahasa Arab teh. Sabti, Sabtu. Ashabas sabti, orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Wa kana amrullahi, wa kana, dan ada amrullahi, ketetapan Allah, maf'ulan, pasti berlaku. Wa kana amrullahi, dan ada ketetapan Allah itu maf'ulan, pasti berlaku. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni, ayyusroka bihi, ayyusroka, karena mempersekutukan, bihi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusroka bihi, karena mempersekutukan kepada Allah. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni, ma, apa-apa, duna dalik, selain dari itu. Selain dari itu teh, selain dari naon? Selain dosa syirik. Liman yasha'u, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi, dan barang siapa yang musyrik kepada Allah, atau barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqadif taro, maka sungguh orang tersebut telah membuat isman adiman, dosa yang sangat besar. Isman adiman, dosa yang sangat besar. Saya tanya, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak melihat, ilal ladzina, kepada orang-orang, yuzakuna, mereka membersihkan, atau mereka mensucikan, angkusahum, kepada diri mereka sendiri. Balillahu, sebenarnya Allah lah, yuzaki,
yang membersihkan mayyasha'u kepada orang yang Allah kehendaki, wala yudlamuna dan tidaklah mereka didolimi fatila sedikit pun, wala yudlamuna fatila dan tidaklah mereka didolimi sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa. Melanjutkan bahasan pada minggu kemarin kita masih berbicara ayat yang ke-46. Pada pertemuan terdahulu kita belum beres membahas ayat yang ke-46, di mana di dalam ayat yang ke-46 sebagaimana pada pertemuan terdahulu telah kita bahas bahwa di dalam ayat yang ke-46 ini kita membicarakan min qabaihil Yahudi, tentang kejelekan-kejelekan sifat-sifat orang Yahudi. Nah, di antara kejelekan-kejelekan sifat orang-orang Yahudi, yang pertama adalah minalladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadihi. Di antara mereka orang-orang Yahudi yuharrifunal kalima am mawadihi, mereka suka merubah-rubah kalam Allah an mawadihi, dari tempat-tempatnya. Ai min haulail Yahudi, di antara orang-orang Yahudi ini farikun ada segolongan yubaddiruna kalam Allah, mereka merubah-rubah kalam Allah fit Taurat, yang ada dalam kitab Taurat. Bahkan wa yufassirunahu, mereka menafsirkan kalam Allah yang ada dalam kitab Taurat bi ghairi muradillahi, dengan yang tidak dimaksud oleh Allah. Mereka menafsirkan kitab Taurat yang adanya kitab Taurat, kitab Allah ini mereka tafsirkan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Nah, inilah salah satu sifat orang Yahudinya, kejelekan orang Yahudi yang Allah sebutkan yang pertama pada ayat yang ke-46. Mereka orang-orang yang suka merubah-rubah ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab Taurat. Kemarin kan telah kita bahas, orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang sama dengan menyembunyikan ayat-ayat Allah. Dan ancaman bagi orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah tidak main-main. Naon ancaman bagi orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah? Laknat Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna apa-apa yang telah kami turunkan minal bayyinati berupa keterangan-keterangan yang sudah jelas, wal huda dan menyembunyikan petunjuk Allah, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab sesudah kami kata Allah menjelaskannya dalam Alkitab tapi mereka sembunyikan. Maka kata Allah ulaika yal'anuhumullah, mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Allahu akbarnya. Jadi hartina naon? Nya neraka we Pak, orang menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama orang Yahudi. Nah, kemudian sifat yang kedua, sifat orang Yahudi, yang kejelekan orang Yahudi yang Allah ceritakan pada ayat yang ke-46 ini, nyata wa yaquluna sami'na wa asaina. Tatkala mereka diseru kepada perintah Allah, diseru kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina, kami mendengar, wa asaina dan kami tidak akan mentaati. Nyata bedakan dengan orang-orang berimannya. Orang-orang beriman mah sami'na wa ata'na, tapi orang-orang Yahudi mah sami'na wa asaina. Nah, inilah kemarin telah kita bahas. Nah, ini perbedaan sifat antara orang kafir dengan orang-orang yang beriman.
Kemudian yang ketiganya wasma ghaira musma'in. Mereka seolah-olah mendengar padahal mereka sebetulnya tidak mendengarkan. Makanya karena mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak akan mau melaksanakan, makanya orang yang seperti ini wasma ghaira musma'in. Orang yang seperti ini kelihatannya seperti mendengar, padahal hakikatnya mereka tidaklah mendengar. Kemarin kan telah kita bahas, disinggung oleh Allah dalam Al-Anfal ayat 21. Ada orang yang sifatnya seperti ini. Mereka mengatakan kami telah mendengar, kami sering hadir ke pengajian, padahal cek Allah eta jalma teh sabenerna mah can ngadengi eta jalma teh. Makanya di dalam Al-Anfal ayat 21 kemarin kan telah kita bahas, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun, wala takunu kalladzina qalu sami'na. Janganlah kamu sekalian menjadi orang-orang yang mengatakan sami'na, kami telah mendengar, wa hum la yasmaun, padahal mereka sebetulnya belum mendengar. Jadi ayat cek Allah tadi Pak jalmi model gitu. Jalmi model gitu, mereka kelihatannya mendengar, sok hadir ke pengawasan, tapi cek Allah hakikatnya mereka belum mendengar, Pak. Kenapa? Sebab mereka mendengarnya tanpa diikuti dengan atokna ketaatan. Teu aya niat dinu hatena hoyong ngamalkeun kana naon-naon anu kadanguna. Makanya saya sering katakan, tatkala kita hadir ke pengajian seperti ini, niatkeun ku urang lain ngan saukur tolabul ilmi, tapi niatkeun ku diri urang tatkala kita hadir ke pengajian ini, di samping pertama tolabul ilmi, niatkeun urang hoyong ngamalkeun kana ilmu anu kapendak ku urang. Niatkeun kitu teh, Pak? Niatkeun kitu teh? Teu nya. Niatkeun teh, Pak. Ya Allah, abdi bade milarian ilmu, sareng mudah-mudahan ya Allah anjeun masan kakiatan abdi sing tiasa mampu ngamalkeunana. Tanya jadi orang ulangan saukur milarian ilmu unggul, tapi niatkeun hoyong ngamalkeun, dan nu penting mah ieu pengamalanana teh mah. Lamun urangnya seringnya, dan makanya katanya ini mengamalkan ilmu ini kunci surga teh. Allah kan berfirman, yabna Adam, dalam hadis kursinya Allah berfirman, yabna Adam, hai anak Adam, if'alil khair, kerjakan oleh engkau kebaikan. Kenapa Allah merintahkan mengerjakan kebaikan? Fa innahu, karena sesungguhnya mengerjakan kebaikan, miftahul jannah, itu adalah kuncinya surga. Jadi kuncinya surga itu naon? If'alil khair, mengerjakan kebaikan, bukan tahu kebaikan. Tahu kebaikan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi kalau tidak dikerjakan, orang tersebut belum mendapatkan kuncinya surga. Kuncinya surga itu mengerjakan kebaikan, bukan tahu kebaikan. Orang yang tahu kebaikannya belum tentu dia mau mengerjakan kebaikan. Itu tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus. Orang yang tahu kebaikan, dia akan pasti mengerjakan kebaikan. Itu berbanding lurus model gitu. Tak sering-sering orang ngadua ka Allah, ya Allah jantankeun diri abdi sing janten jalmi anu mampu ngamalkeun kana kasayan anu abdi tos apal. Sudah sering-sering Pak ngadua model kitu. Nyata sebab tidak sedikit orang yang tahu kebaikan tapi dia tidak mampu melaksanakan kebaikan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya waroina, dan mereka pun mengatakan roina. Tetapi layam bi alsinatihim, dengan memutar-mutar lidah mereka, watoknang fiddin, dan mencela agama. Nah, inilah salah satu kejelekan sifat orang Yahudi, Pak. Ro'ina itu artinya apa? Ro'ina itu artinya perhatikanlah kami. Perhatikanlah kami, ini ro'ina itu artinya. Dulu para sahabat senantiasa mengucapkan kata-kata ini pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ro'ina, perhatikanlah kami ya Rasulullah. Ini para sahabat suka mengatakan kalimat ini kepada Rasulullah. Kalimat ro'ina. Nah, orang-orang Yahudi mengetahui para sahabat suka mengatakan kalimat ro'ina. Kemudian orang-orang Yahudi mengikuti, mengucapkan seolah-olah mengikuti para sahabat mengucapkan kata ro'ina, tapi dengan cara digumamkan. Jadi seolah-olah mereka mengikuti sahabat mengucapkan ro'ina, padahal mereka karena digumamkan,
ya supaya tidak jelas, padahal mereka sebetulnya dirubah kata ro'ina ini dengan ru'unah ya. Jadi kalimat ro'ina ini oleh mereka dirubah dengan kalimat ru'unah. Ru'unah itu artinya kebodohan yang sangat tadi Pak. Nah ini sebab kenapa orang Yahudi melakukan ini sebagai ejekan tadi Pak ya, toknan fiddin, mencela terhadap agama, mengejek terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena kalimat ro'ina ini dijadikan bahan plesetan ya, muncul orang memplesetkan. Inilah salah satu sifat orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi suka mempleset-plesetkan bahasa tadi Pak. Model tadi kita. Orang-orang beriman tatkala disuruh pada seruan Allah mengatakan sami'na wa ata'na. Orang Yahudi panampir deket kan sami'na wa asaina. Ya, ini sama. Ya, orang-orang beriman mengatakan pada Rasulullah ra'ina. Ya, mereka mengucapkan pada Rasul dengan cara digumamkan ru'una. Ini hampir dekat tadi Pak. Ini suka mempleset-plesetkan seperti itu orang-orang Yahudi tadi. Nah, makanya ada lagi ya, tatkala ya orang-orang beriman mengucapkan kalimat hitoh ya, orang-orang Yahudi mengucapkannya hintoh ya. Ada kan dalam suratnya, dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 58 ya, ayat 58. Jadi tatkala orang-orang beriman ya, pada waktu itu umat Nabi Musa ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya masuk ke daerah Baitul Maqdis ya. Tatkala masuk ke pintu gerbangnya, Allah memerintahkan supaya mengucapkan kata hitoh ya. Hitoh itu artinya bebaskanlah kami dari dosa. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadaw wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum tingali. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman udkhulu, masuklah kamu sekalian hadhil qaryata, ke negeri ini ya, maksudnya negeri Baitul Maqdis ya. Ini umat Nabi Musa dulu diperintahkan supaya masuk ke daerah Baitul Maqdis. Pakulu, makanlah oleh kamu sekalian minha, di negeri itu, haitsu syi'tum ya, tak sekehendak kamu sekalian, rogodan dengan puas. Wadkhulul baba, dan masuklah kamu sekalian ya, ke pintu gerbangnya Baitul Maqdis tersebut, sujadan, sambil sujud. Maksud sambil sujud di sini sambil menundukkan kepala ya, sebagai tanda syukur kepada Allah karena mereka pada waktu itu baru saja dibebaskan dari padang tih tadi Pak. Masih ingatnya penjelasan bahula surat Al-Baqarah. Mereka orang-orang umat Nabi Musa ini ya, orang-orang Bani Israel dikurung oleh Allah di padang tih ya, selama 40 tahun. Tidak bisa keluar Pak, di padang tih tadi selama 40 tahun ya, dihukum oleh Allah. Nah kemudian setelah dibebaskan oleh Allah, Allah memerintahkan supaya mereka masuk ke daerah Baitul Maqdis. Nah tatkala masuk ke pintu gerbangnya ya, Allah memerintahkan waqulu hitoh, dan ucapkanlah oleh kamu sekalian hitoh ya. Kalau engkau mengucapkan hitoh, naghfir lakum khotoyakum, pasti kami akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, kesalahan-kesalahan kamu sekalian. Tapi apa yang terjadi? Fabaddalal ladzina dzalamu, orang-orang dolim itu menggantikan kaulan kepada ucapan ghairal ladzi qila lahum, yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkannya. Allah memerintahkan mengucapkan kata hitoh, mereka malah mengucapkan kata hintoh tadi Pak. Hampir sama banyak. Nah inilah ya, hampir sama. Ari hintoh mah hartosnya meminta gandum. Apa hitoh mah bebaskanlah kami dari dosa. Diplesetkeun tah ku orang Yahudi hitnya hintoh nya tah diheureuikeun gitu bahasa urang mah nya. Jadi sifat orang Yahudi suka mempleset-plesetkan bahasa tadi Pak. Nah termasuk kalimat ro'ina tah. Wa ro'ina, mereka mengatakan ro'ina layam bi alsinatihim, dengan memutar-mutar lidah mereka, kedengarannya seperti ro'ina,
padahal mereka mengucapkan bukan ro'ina tapi ru'unah tadi Pak. Ya, ini sebagai bahan ejekan ini sebetulnya. Ya, ejekan watoknan fidin mencela agama. Allah kan Maha tahu, katingali takwa Allah. Makanya Allah menurunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Ya, kata ro'ina supaya diganti ya dengan ungdurna tadi. Ya, Al-Baqarah ayat 4 kan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulung durna wasma'u walil kafirina adza. Nang eta teh? Aya nu dibuka parodi. Walil kafirina adzabum. Naon teh kaitana tinggal coba Al-Baqarah ayat 104. Hah? 104. Walil kafirina adzabun kadituna nan? Hilap deui teh. Adabun alim tuh. Itu bener abi teh jelema ya. Pokok. Adabun alim tak terkadang Pak ya sulitna nalal Quran teh kitu teh. Kadang sok pokok ya teh. Adabun alim ya teh. Ya, adabun sadid antara adim jeung alim kan sok pahili teh sok pahilinya teh nya teh tingali sehubung dengan tingkah laku orang Yahudi tersebut ya, mereka mengganti kata ro'ina layam bi alsinatihim dengan memutar-mutar lidah mereka seolah-olah mengatakan ro'ina padahal mereka mengatakan ru'unah ya, ru'unah artinya kebodohan yang sangat ini ejekan terhadap Rasulullah. Makanya kemudian Allah menurunkan Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman la taqulu ra'ina. Janganlah kamu mengatakan ra'ina. Ya, sebab perkataan ini telah dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang Yahudi. Ya, la taqulu ra'ina wa qulum durna. Tetapi ucapkanlah oleh kamu sekalian ungdurna. Ya, jadi ini maknanya sama antara ro'ina dengan ungdurna maknanya sama karena kalimat ro'ina telah dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang Yahudi maka Allah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengganti kalimat ro'ina pada waktu itu diganti dengan kalimat ungdurna ya, nah inilahnya kejelekan sifat yang ketiga sifat orang Yahudi seperti itu ya jadi waro'ina mereka mengatakan ro'ina layam bi alsinatihim dengan memutar-mutar lidah mereka watoknang fiddin dan mencela terhadap agama ya jadi ejekan katanya. Nah inilahnya di sifat orang Yahudi suka mempleset-plesetkan bahasa model gitu tadi Pak. Sami'na wa ata'na jadi sami'na wa asoina ya kemudian naon tadi teh nya ro'ina jadi ru'una hitoh jadi hintoh ya nah ini sifatnya matak lamun aya jelema sok mempleset-plesetkeun bari ngaheurikeun kanu agama ya ini sama dengan sifat tingkah laku orang-orang Yahudi teh. Banyak tidak zaman sekarang orangnya seperti itu Pak? Banyak. Orang yang seperti itu banyak tadi Pak, mempleset-plesetkan bahasa yang tujuannya menghina terhadap agama. Nah, kemudian terusan ayat ini, walau annahum qalu sami'na wa ata'na dan kalaulah sesungguhnya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na wasma wangdurna dan mereka mengucapkan wasma wangdurna lakana khairal lahum tentulah hal ini akan lebih baik bagi mereka wa aqwama dan lebih tepat ya, jadi kalau mereka mengucapkan bukan sami'na wa asaina tapi mereka mengucapkan sami'na wa ata'na dan kalaulah mereka mengucapkan wasma nya wangdurna bukan wasma ghairu musmain lakana khairal lahum tentu hal ini lebih baik bagi mereka wa aqwama dan lebih tepat walakin la'anahumullah tetapi karena Allah telah melaknat kepada mereka. Kenapa Allah sampai melaknat kepada mereka? Bikufrihim disebabkan dengan kekufuran mereka. Karena mereka terus-menerus melakukan kekufuran kepada Allah, akhirnya Allah melaknat kepada mereka.
karena mereka telah mendapatkan laknat dari Allah, fala yu'minuna illa qalila, maka tidaklah mereka beriman illa qalila, kecuali hanya sedikit atau dengan keimanan yang sangat tipis, mudah berubahnya. Nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kemarin ayat yang ke-46. Nah kemudian pada ayat yang ke-47-nya ini masih sama, membahas tentang sifat tingkah laku orang-orang Yahudi. Ya ayyuhalladzina utul kitab, hai orang-orang yang telah diberi Alkitab. Maksudnya saha? Orang-orang Yahudi maksudnya. Makanya tafsirannya ya ma'syarul yahud. Jadi tafsiran ya ayyuhalladzina utul kitab, hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, ya ma'syarul yahud, hai orang-orang Yahudi. Ya ayyuhalladzina utul kitab, hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, hai orang-orang Yahudi, aminu, berimanlah kamu sekalian, bima, kepada apa-apa, nazalna, yang telah kami turunkan. Jadi dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang Yahudi, aminu, berimanlah kamu sekalian, bima nazalna, kepada apa-apa yang telah kami turunkan. Apa yang maksud dengan bima nazalna? Yaitu Al-Quran, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lamun ditafsirkeun tafsiriah nama kieu teh. Ya ayyuhalladzina utul kitab, hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, hai orang-orang Yahudi, aminu, berimanlah kamu sekalian, bima nazalna, kepada Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Musaddiqal lima ma'akum. Allah memerintahkan supaya mereka orang-orang Yahudi mengimani kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebab fungsi daripada Al-Quran musaddiqal lima ma'akum. Allah menurunkan Al-Quran tersebut fungsinya musaddiqal lima ma'akum, karena Al-Quran ada membenarkan terhadap kitab Taurat yang ada pada mereka, menguatkan. Makanya mustahil antara kitab Taurat mustahil bertentangan dengan Al-Quran, atau Al-Quran mustahil bertentangan dengan kitab Taurat. Kalau kitab Taurat tidak dirubah-rubah oleh mereka orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, rahib-rahib Yahudi, itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Sebab Allah menurunkan Al-Quran berfungsi musaddiqal lima ma'akum, membenarkan terhadap kitab Taurat yang ada pada mereka. Nah inilahnya, jadi Allah merintahkan kepada orang Yahudi dalam ayat ini, aminu bima nazalna, berimanlah kamu sekalian kepada Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad, sebab Al-Quran tersebut musaddiqal lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat yang ada pada mereka. Min qabli annat misa wujuhan, sebelum kami merubah wajah-wajahmu, panaruddaha ala adbariha, lalu kami putar wajah-wajahmu ala adbariha, ke belakang. Iya naon tah? Ini suatu tamsil ya teh Pak. Ini suatu tamsil, suatu perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan terhadap mereka yang berpaling daripada kebenaran, menuju kepada kesesatan. Mereka lebih memilih kegelapan daripada yang terang, sehingga mereka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang jalan mundur, orang yang seperti itu. Makanya dari muka teh dibalikkan ke Allah, jadi gitu. Jadi lempangna mundur. Jadi seperti orang bingung tadi Pak. Bagaimana tidak dikatakan orang bingung coba? Tatkala Allah hadapkan kepada mereka ini kebenaran, ini kebatilan, mereka malah memilih kebatilan. Tatkala dihadapkan oleh Allah pada mereka ini hidayah, ini kesesatan, mereka malah memilih kesesatan. Tatkala dihadapkan oleh Allah pada mereka ini sesuatunya, ini suatu yang terang, ini suatu yang jelas, mereka malah memilih kepada kegelapan. Ini kan mereka orang yang bingung.
Makanya Allah ibaratkan mereka nanti akan mundur ke belakang orang yang seperti ini. Makanya tamsilnya, perumpamaannya, sok beriman terhadap Al-Quran min qabli an natmisa wujuhan panaruddaha ala adbariha, sebelum kami merubah wajah-wajahmu, panaruddaha, lalu kami putar wajah-wajahmu, ala adbariha, ke belakang. Abayang merenya wajahnya dibalikin ke tah, ieu nama angger. Jadi gitu tah. Jadi lempangna ka mana taman maju? Gitu banyak ieu awak itu mundur Pak lempangna teh. Inilah perumpamaan dari Allah, tamsil dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tatkala dihadapkan pada dua pilihan, yang pertama kebenarannya dengan kebatilan, mereka milih kebatilan. Dihadapkan yang terang dengan gelap, mereka milih gelap. Dihadapkan hidayah dan sesat, mereka malah sesat. Ini tamsilnya seperti eta tadi Pak. Tamsil seperti onya ta annat misa wujuhan panaruddaha ala adbariha. Nyata, jadi cek Allah gitu. Berimanlah kamu sekalian pada Al-Quran sebelum kami memberikan adab seperti ini. Mereka menjadi seperti orang bingung. Orang bingung Pak, orang yang seperti ini. Nyata. Aunal anhum, atau berimanlah kamu sekalian kepada Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Nyata, sebelum kami melaknat kepada mereka. Kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana kami telah melaknat kepada ashabus sabti. Ya, siapa ashabus sabti Pak? Ya, ashabus sabti sama orang Yahudi tadi. Ya, orang-orang Yahudi, umat nabinya, pengikutnya umatnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel. Ya, kenapa mereka disebut ashabus sabti? Jadi ashabus sabti itu orang-orang Yahudi yang mereka bermaksiat pada hari Sabtu tadi Pak. Ya, jadi hari Sabtu itu hari besarnya orang-orang Yahudi. Ya, Allah memerintahkan supaya hari Sabtu itu dijadikan sebagai hari untuk beribadah. Ya, model orang mah hari non, hari Jumat merenya. Orang Yahudi hari Sabtu, orang hari Jumat, orang Nasrani hari Minggu. Ya, tahu orangnya. Jadi ada hari besarnya. Orang di nasa Minggu umat Islam hari Jumat, orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu teh. Ngan orang terkadangnya hari Jumatnya diimage-kan jadi seolah-olah pikasieun teh Pak. Kunaon coba? Hari Jumat diimage-kan. Jadi siga nu pikasieun. Ya, malam Jumat ya. Karena jesieun Pak nya. Ini karena sebetulnya ini warisan baheula penjajahan ya teh Pak. Dulu kita kan lama dijajah oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Belanda sampai 350 tahun coba. Makanya mereka sengaja, nyata mereka tahu di Indonesia ini banyak umat Islam, ya, dan hari besarnya umat Islam itu hari Jumat. Makanya mereka imagekan hari Jumat itu sesuatu yang menakutkan, Pak. Jeung deui diikuti di umat Islam. Nah, umat Islam oke lamun na TV coba tingali. Pada umat Islam nu nyieunna teh. Ya, lamun acara pikasieun nanti di setel nanti sok hari Jumat deh. Sok. Eta kan sebetulnya melestarikan dulu, sebetulnya melestarikan ini nya warisan dari penjajah baheula teh. Sengaja mereka jadikan hari Jumat sesuatu yang menakutkan supaya sarieun dipakai ibadah teh Pak. Mata kuduna mah hari Jumat teh khusus untuk beribadah urang teh umat Islam teh. Mata di sekolah-sekolah yang Islami mah lamun libur teh hari naon? Hari Jumat teh Pak. Kunaon orang liburna hari Minggu? Ya akibat eta teh penjajahan urang geus lila pan. Mata hari Minggu mah hegar pan katinggalina teh rasa termasuk urang bunga hari Minggu pan nya. Urang sok bunga teman Minggu. Urang sok bunga Minggu pan. Beda lamun jeung Jumaah. Ya tah itu image dulu ya teh Pak sebetulnya. Ya da kurantaran urang kita sudah lama dijajah oleh orang-orang Nasrani, ya, ada orang-orang kafir, matak diimage-keun Jumat teh sesuatu nu pikasieun teh. Film-film horor di setel teh Jumat, ya bikin sieun we. Eta rek tahajud, udang rek tahajud. Ingat, aduh Jumat Kliwon teu jadi tahajudna eta. Ya, Allahu Akbar. Ada, ieu teh image, Pak. Ya, image itu sebetulnya. Ya, dan kita sebagai umat Islam kudu nabi kita jangan meneruskan image seperti ini. Jadikan malam Jumat itu sesuatu yang hegar gitu ta. Sok bangun malam, hudang malam sekeluarga bangun malam. Jadi image kita jadi hegar gitu ta.
tong sing ai malam minggu mah asa hegarnya. Kena malam minggu asa hegar. Ada urang nage hari malam minggu sok hate teh asa bungah banyak. Da keur mah liburna minggu banyak. Nah, libur akan minggu coba. Ya, jadi inilah nya hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, orang-orang Yahudi ini hari besar hari Sabtu teh. Ya, Allah memerintahkan kepada mereka supaya menjadikan hari Sabtu hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka malah melanggarnya teh, Pak. Tetapnya mereka malah melanggarnya. Mereka tetap menguruskan urusan-urusan dunia, tidak dijadikan ibadah. Makanya Allah kemudian memberikan hukuman kepada mereka dengan mereka dijadikan melaknat kepada mereka dengan dijadikannya kera tadi. Ada kan dalam surah Al-Baqarah ya, ayat sabaraha tadi. Walaqad sebelum eta ayat 65 kalau tidak salah. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ayat 65 nya 65 opatnya walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti walaqad alimtum sungguh kamu sekalian telah mengetahui alladzina tadaw minkum orang yang melanggar batas minkum di antara kamu sekalian fisabti pada hari Sabtu. Karena mereka melanggar batas, seharusnya hari Sabtu dijadikan sebagai hari untuk beribadah, tetapi mereka pergunakan hari Sabtu bukan untuk beribadah, tetapi tetap menguruskan urusan dunia. Makanya kemudian Allah fakulna, maka kami berfirman, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu sekalian kera yang hina. Jadi ku Allah dijadikan kera tadi, Pak. Ya, cuman para ahli tafsir di sini beda pendapat. Ada yang mengatakan ya, yang dimaksud kera di sini ini hanya sekedar ya, bukan kera yang sebenarnya, ini sebagai simbol ya, diibaratkan hati mereka seperti kera. Ya, siga monyet hati manehanana. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima nasihat. Ya, ada lagi tapi jumhur mufassirin menafsirkan ya, yang dimaksud dengan kunu kirodatan khosiin, dijadikan kera ini memang jadi kera sebenarnya. Jadi kera ya, mereka yang melanggar hari Sabtu itu Allah jadikan kera. Cuman keranya menurut jumhur mufassirin, keranya ini tidak makan, tidak minum, dan tidak hidup lebih daripada 3 hari atau 3 hari mah maraot ya, nanya itunya pendapat dari para ahli tafsir. Nah inilahnya. Jadi Allah memerintahkan pada ayat yang ke-47 ini supaya mereka orang-orang Yahudi ini beriman kepada Al-Qur'an ya, sebelum Allah menurunkan laknat kepada mereka sebagaimana Allah turunkan kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Dan ada ya, ketetapan Allah itu pasti berlaku ya, ketetapan Allah pasti berlaku, Pak. Jadi ketetapan Allah mas sunnah Allah itu tidak akan berubah. Allah akan memberikan azab terhadap orang yang maksiat, Allah akan memberikan ya, pahala terhadap orang yang taat. Ini wa kana amrullahi maf'ula ya, ketetapan Allah yang pasti berlaku ya. Dan makanya ya, bencana-bencana yang kita rasakan sebetulnya pada saat ini itu karena tingkah laku kita ada yang sama dengan tingkah laku orang-orang dahulu. Model kita sekarang banyak terjadi gempa banyak. Kenapa banyak terjadi gempa? Siapa umat dahulu yang Allah hancurkan dengan gempa, Pak? Kaum naon? Bangsa Madyan. Ya, kaumnya bangsa Madyan, kaumnya Nabi Syuaib. Allah hancurkan dengan gempa tadi. Kenapa Allah menghancurkan dengan gempa pada waktu itu? Karena banyak kaum Nabi Syuaib mereka suka mengurangi timbangan, ngurangi takaran. Diurang enak loba teu ngurangi timbangan, ngurangan takaran. Loba. Tak sarua teh. Wa kana amrullahi maf'ula. Ketetapan Allah ini pasti berlaku teh. Makanya Allah memerintahkan supaya kita pasiru fil ardi. Sok adakan riset, adakan perjalanan di permukaan bumi ini. Pangduru lalu perhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin,
bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Pasti kejadiannya akan sama seperti ini, Pak. Seperti dahulu. Kejadian yang dahulu sama seperti dengan kejadian yang hari ini. Kalau umat-umat hari ini, orang-orang hari ini melaksanakan tingkah laku seperti umat-umat dahulu. Inilah ketetapan Allah yang pasti berlaku, Pak. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, makna tafsir Quran surah An-Nisa sampai dengan ayat yang ke-47. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa selamanya terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.